Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, saya tahu banyak di antara teman-teman pasti sekarang dalam kondisi stres, dalam kondisi panik, menghadapi teror-teror atau mungkin baru mau mulai galbay karena kita pasti akan diliputi kegelisahan, terutama buat yang baru pertama kali atau mungkin ya belum pernah udah galbay tapi masih mau mendekati kurang dari 1 bulan, yaitu mulai deg-degannya. Kadang ada deg-degan DC mau datang dan seterusnya. Oleh karena itu sebelum kita mulai pembahasannya, yuk mari kita berdoa sama-sama. Barangkali siapa tahu ada doa salah satu dari kita yang menonton video ini diijabah oleh Allah dan bisa menolong saudara-saudara kita atau diri kita sendiri dari hutang pinjaman online seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan kelancaran bagi rezeki kami, berikanlah pertolongan bagi kami, bantulah kami untuk menghadapi masalah hutang pinjol ini ya Allah. Bukakanlah jalan rezekimu yang seluas-luasnya agar kami bisa menyelesaikan hutang ini ya Allah. Kami tidak bermaksud dan berniat untuk sengaja tidak membayar ya Allah. Maafkanlah kekhilafan kami ya Allah, karena kami terlalu khilaf dengan meminjam pinjaman online yang mengandung ribamu ya Allah. Ya, semoga di kemudian hari kita bisa melunasi semua hutang-hutang kami semua ya Allah. Amin amin ya robbal alamin. Jadi buat teman-teman sekalian, ini penting banget ya, harus kita ketahui. Pertama kali yang harus kalian handle, yang harus kalian kelola adalah emosi kalian, terus kemudian pemikiran kalian, dan juga ketenangan hati kalian. Karena dengan ketika kalian stres, pasti pikiran itu akan meliputi dia di hal-hal negatif terus. Pasti memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi terus. Jadi kita nggak boleh memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi dan kita akan stres di sana. Nah, sekarang paling ampuh agar kita bisa bebas dari pinjaman online itu apa sih? Apakah kita bisa nggak usah bayar pinjamannya dan suatu saat utang itu bisa lunas dengan sendirinya? Artinya ya auto lunas tanpa bayar, itulah istilah orang-orang ya. Kalau saya boleh bilang ada kemungkinan besar iya, tapi itu masih kemungkinan, belum pasti. Nah, masalahnya kemungkinan besarnya ini untuk bisa otomatis lunas adalah butuh waktu yang sangat lama. Oleh karena itu bukan hal auto lunasnya yang harus kita pikirkan, tapi bagaimana menata pikiran dan hati kita untuk proses menuju ke auto lunasnya tadi. Karena karena butuh waktu yang sangat lama. Sangat lamanya berapa? Bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah, di dalam 2 tahun, 3 tahun ini, teman-teman pasti akan menghadapi penagihan-penagihan. Baik melalui telepon, terus kemudian didatengin DC secara langsung, itu akan bermacam-macam penagihan yang terjadi. Nah, oleh karena itu, makanya saya paling ingin memfokuskan teman-teman itu yang sedang bermasalah seperti ini adalah mulai pikiran mental dan juga kesiapannya. Ya. Ada satu hal atau satu langkah yang wajib teman-teman ambil untuk saat ini. Apa itu? Yaitu ikhlas dan juga pasrah. Itu paling penting. Karena ketika kita berusaha untuk melawan keadaan, yang ada kita makin terpuruk. Kita berusaha untuk mencari pertolongan-pertolongan dengan cara yang tidak semestinya, ini akan membuat hidup kita akan semakin runyam. Karena banyak juga modus-modus penipuan yang tujuannya dengan sengaja adalah mengincar orang-orang yang galbay. Karena mereka lebih gampang untuk ditipu, yang katanya bisa menghapuskan data pinjol, jasa joki galbay pinjol ilegal, dan lain sebagainya. Tujuan mereka cuma satu, yaitu meraup keuntungan dari kita yang sedang susah karena galbay ini, teman-teman. Nah, oleh karena itu lebih baik semua masalah pinjol ini kita selesaikan sendiri aja. Masalah diteror, masalah ditagih, didatengin ke rumah, itu sebenarnya bukan masalah yang besar. Kalau teman-teman sudah tahu di luar sana banyak yang galbay, nggak cuma kalian doang. Tapi apakah ada yang celaka? Nggak ada. Ya, yang celaka justru malah karena sikap atau tindakan diri sendiri. Tapi untuk teroran DC, perilaku DC, apakah ada yang celaka? Jawabannya nggak ada. Ya, mereka itu nggak berani main bener-bener fisik, nggak berani. Mereka itu cuma mengancam-ngancam, beraninya juga pakai nomor misterius dan lain sebagainya. Nggak sedikit oknum-oknum yang mengancam-ancam, nggak sedikit. Tapi ya itu kembali lagi, kita kuatkan mental, kokohkan iman kita,
Dan juga yang paling penting, kita harus ikhtiar. Ikhtiar nggak cuman ikhtiar pekerjaan aja, ikhtiar duniawi aja, tapi juga diperlukan yang namanya ikhtiar jalur langit. Nah, apa itu ikhtiar jalur langit? Ikhtiar jalur langit adalah ikhtiar di mana kalian berfokus untuk beribadah, berfokus untuk memohon ampun sama Allah, berikhtiar untuk mendapatkan pertolongan Allah, dan berikhtiar agar rezeki kalian dilancarkan dengan ya meningkatkan ibadah, meningkatkan rajin sunnah dan lain sebagainya. Untuk itu teman-teman harus ketahui satu hal, bahwa kita semua itu pasti mempunyai masalah masing-masing, bahwa kita semua mempunyai kondisi-kondisi yang tentu saja harus kita pahami skala prioritasnya. Jangan sampai teman-teman, sekali lagi saya ingatkan, memaksa membayar hutang pinjaman online, tapi kebutuhan keluarga kalian untuk makan, untuk tempat tinggal terbengkalai. Mending kalian galbay, kalian selesaikan dulu urusan pribadi kalian atau kebutuhan teman-teman. Kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti kalian akan minjam lagi kok. Setelah kalian mengorbankan kebutuhan pokok demi untuk membayar utang, ujung-ujungnya pasti akan ngutang lagi. Ya, karena ya kebutuhan yang lain ini faktornya lebih luas, lebih nggak bisa kita prediksi gitu. Ya. Jadi tetap tenang, jangan takut, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Semoga teman-teman semua diberikan kemudahan dan kelapangan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman diberikan ketenangan juga. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.